Sahabat Irman Hidayah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap enteng hal-hal yang tampaknya ringan. Padahal di sisi Allah, perkara itu bisa menjadi sebab kemurkaan yang bisa menyeret pelakunya ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang ia anggap ringan, tapi kalimat itu menjatuhkannya ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, banyak orang meremehkan dosa lisan, padahal lisanlah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka. Sekarang kita tidak sedang membahas zina, riba, atau pembunuhan, tapi tentang hal-hal kecil yang sering dilakukan sehari-hari, yang tanpa sadar ternyata diharamkan dalam Islam. Hari ini kita akan bahas 5 perbuatan yang tampak sepele, namun justru bisa membahayakan iman dan menghancurkan amal. Tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah menghina hujan atau cuaca. Barangkali terdengar biasa saat seseorang berkata, "Aduh, kok hujan lagi sih, jadi nggak bisa kemana-mana." Atau dengan nada jengkel, "Nggak jelas kali cuacanya, bikin pusing aja." Padahal, ucapan semacam ini tidak sekadar ungkapan kekesalan, tapi bisa mengarah pada bentuk ketidaksenangan terhadap takdir Allah. Hujan, panas, angin, bahkan badai, semuanya adalah makhluk Allah yang ditugaskan untuk membawa rahmat atau peringatan bagi manusia. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Kami turunkan dari langit air yang sangat suci. Surat Al-Furqan ayat 48. Rasulullah SAW melarang keras mencela angin atau cuaca. Dalam hadis sahih disebutkan, janganlah kalian mencela angin. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai darinya, maka ucapkanlah, Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, serta kebaikan yang engkau kirimkan dengannya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya, serta keburukan yang engkau kirimkan dengannya. Hadis riwayat Tirmizi. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa mencela angin adalah bentuk kebodohan terhadap makhluk Allah yang tunduk atas perintahnya. Ia berkata, segala bentuk cuaca, termasuk angin dan hujan, adalah makhluk yang Allah tundukkan sesuai kehendaknya. Maka mencelanya adalah bentuk buruk sangka terhadap pengaturannya. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, celaan terhadap ciptaan Allah adalah cermin dari hati yang tidak ridha pada takdir dan kurangnya adab terhadap pencipta. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengingatkan bahwa seorang mukmin yang benar akan melihat hikmah dan rahmat dalam segala kondisi, termasuk hujan yang membuat becek atau panas yang menyengat. Kita sering mengeluh tanpa sadar, menjadikan lisan meluncur tanpa kendali. Padahal celaan kepada hujan berarti juga mengingkari rahmat Allah, sebab hujan adalah sebab kehidupan bumi. Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air, lalu tumbuhlah dengannya segala sesuatu yang mulia dan indah. Surat Qaf ayat 9. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan, takdir yang Allah tetapkan berupa hujan atau panas tidak layak dijadikan bahan celaan, karena dalam setiap ketentuan Allah pasti ada hikmah. Mencelanya berarti mencela yang membuatnya, yakni Allah yang maha bijaksana. Jadi, betapa bahayanya jika kita membiasakan mulut untuk mencela hujan hanya karena pakaian kita basah atau karena jalanan menjadi macet. Padahal hujan adalah rahmat, cuaca adalah ujian, dan kata-kata kita adalah cermin keimanan kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melihat awan gelap dan angin kencang
justru bertambah takut dan berdoa kepada Allah karena beliau tahu bahwa dalam ciptaan Allah ada rahmat dan ada murka. Kini kita sadar, mencela cuaca bukanlah hal ringan. Itu bisa mengikis adab kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari sikap ridha dan tawakal. Maka beristighfarlah jika selama ini kita pernah berkata sembarangan tentang hujan, panas, angin, atau badai. Karena bisa jadi satu kalimat kecil yang tak kita jaga menjadi sebab murka Allah di akhirat. Yang kedua adalah mengumpat dan mencela meski bercanda. Kata-kata bisa melukai lebih tajam dari pedang. Ironisnya, banyak orang menganggap enteng umpatan, hinaan, atau ejekan selama dibungkus dengan candaan. "Ah, cuma bercanda kok," katanya. Tapi dalam Islam, setiap ucapan dihisab dan lisan yang dibiarkan lepas bisa jadi sebab kehancuran amal. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan suatu kata yang membuat murka Allah. Ia tidak menganggapnya berat, namun karena ucapan itu, ia dilemparkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapan yang meremehkan, merendahkan, atau menghina meski dibalut humor tetaplah kezaliman. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, lisan yang tidak dijaga meski untuk candaan bisa menjadi sumber bencana yang besar karena hati yang disakiti tidak bisa dianggap ringan oleh Allah. Islam adalah agama yang sangat menjaga kehormatan sesama muslim. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencemooh kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang dicemooh lebih baik dari mereka yang mencemooh." Surat Al-Hujurat ayat 11. Kalimat ini adalah larangan tegas terhadap bentuk ejekan, celaan, atau sindiran, baik diucapkan serius maupun dalam guyonan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Allah melarang mencemooh orang lain, karena itu berarti menanam benih kesombongan dan kebencian antar sesama muslim. Di zaman modern, candaan-candaan penuh umpatan menjadi hiburan massal, mulai dari stand-up comedy, podcast, hingga obrolan sehari-hari. Tapi jangan lupa, Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak tersenyum tapi tak pernah menyakiti dengan candaannya. Imam Syafi'i rahimahullah menasihati, "Jika engkau ingin bercanda, maka jangan berdusta. Jika engkau ingin membuat tertawa, maka jangan menyakiti hati orang lain." Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah SAW dalam bercanda penuh kelembutan dan kejujuran. Beliau bercanda, tapi tidak pernah berkata kotor. Beliau membuat orang tersenyum, tanpa membuat orang lain merasa rendah. Umpatan seperti goblok, bodoh, atau kambing yang diucapkan meski tanpa niat menyakiti, tetap dicatat sebagai kata yang buruk. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya, kita tidak boleh meremehkan ucapan kita, apalagi jika itu menyentuh harga diri orang lain. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menekankan bahwa candaan yang melukai adalah penyakit hati yang berselimut humor. Ia tampak ringan, tapi efeknya bisa menghancurkan ukhuwah dan menghapus keberkahan. Maka waspadalah jika lidah kita terbiasa mencela saat bercanda. Bisa jadi kita sedang menciptakan tumpukan dosa yang tak kita sadari. Jangan sampai satu kalimat candaan yang menyakitkan menjadi saksi kebinasaan di hari kiamat. Yang ketiga adalah menyebar aib orang lain. Salah satu kebiasaan yang paling umum tapi sangat berbahaya adalah menyebarkan aib sesama. Banyak orang merasa sah menceritakan keburukan orang lain dengan alasan hanya cerita, supaya jadi pelajaran,
atau agar hati-hati sama dia. Padahal dalam timbangan syariat itu adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanan belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin dan jangan mencari-cari aib mereka. Barang siapa mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, maka Allah akan membongkarnya meski di dalam rumahnya sendiri." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Mengungkap aib orang lain sama dengan membuka lembaran hitam yang seharusnya ditutup rapat. Allah mencintai orang yang menutup aib saudaranya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa menyebarkan aib adalah bentuk kemunafikan dalam sosial. Ia menulis, "Banyak orang mengira sedang menyampaikan kebenaran, padahal lisannya sedang mengoyak kehormatan saudaranya. Yang lebih parah, penyebaran aib kini dibungkus rapi lewat konten, expose, klarifikasi, atau ngobrol santai. Padahal, jika isi pembicaraan atau postingan itu merusak nama baik seorang muslim, maka ia jatuh ke dalam dosa ghibah, bahkan bisa menjadi fitnah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keburukan menggunjing itu seburuk memakan bangkai saudara sendiri, perbuatan yang jijik secara fitrah dan haram secara syariat. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, ghibah adalah menyebutkan tentang seseorang dengan apa yang tidak ia sukai, baik mengenai fisik, akhlak, dunia, agama, hartanya, anaknya, pakaiannya, atau hal lain yang berkenaan dengannya. Adapun sebagian orang berdalih, "Tapi itu nyata kok." Maka jawabannya telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Jika yang kamu sebutkan itu ada pada saudaramu, berarti kamu telah menghibahinya. Jika tidak ada padanya, maka kamu telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Betapa banyak orang terlihat berilmu dan rajin ibadah, tapi karena suka menyebar aib orang, amalannya tidak lagi diberkahi. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah bahkan mengingatkan bahwa orang yang terbiasa membuka aib saudaranya bisa jadi di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan aibnya dibuka satu demi satu. Maka berhati-hatilah, jangan sampai perbuatan yang terlihat sepele ini menjadikan kita muflis bangkrut di hari kiamat. Karena bisa jadi yang kita umbar dari saudara kita justru akan kembali menelanjangi kita di hadapan Allah. Yang keempat adalah mengejek fisik atau nama seseorang. Dalam Islam, menjaga kehormatan sesama muslim adalah kewajiban yang agung. Mengejek rupa, bentuk tubuh, warna kulit, atau bahkan nama seseorang, meskipun hanya untuk bahan tertawaan, termasuk perbuatan yang diharamkan dan bisa menjadi sebab seseorang tergelincir ke dalam neraka. Allah Ta'ala memperingatkan secara tegas dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Surat Al-Hujurat ayat 11. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun karena adanya sekelompok sahabat yang saling mencela dengan ejekan terhadap fisik dan nama. Maka turunlah ayat ini sebagai larangan keras. Dalam Islam, kehormatan seseorang dijaga dengan ketat dan tidak dibenarkan menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan olokan, bahkan dalam guyonan sekalipun.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang suka memakai baju dan sepatu yang bagus?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." Hadis riwayat Muslim. Mengejek rupa orang lain, apalagi karena ia dianggap tidak sesuai standar estetika, sejatinya adalah bentuk meremehkan ciptaan Allah. Sebab setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk terbaik menurut hikmahnya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Jika engkau menghina ciptaan Allah, maka seolah-olah engkau mencela Sang Pencipta itu sendiri." Lebih tragis, budaya mengejek ini sering dilakukan atas nama candaan. Seseorang mengejek hidung, warna kulit, cara bicara, atau tinggi badan orang lain, lalu tertawa bersama. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan, cukuplah seseorang dianggap pendusta jika ia berkata tentang segala yang ia dengar. Dan celakalah bagi orang yang berkata lalu orang lain tertawa, padahal itu mengandung dosa. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, orang yang senang mengejek saudaranya telah membuka pintu kesombongan dan menjadikan dirinya lebih tinggi dari orang yang ia ejek. Padahal bisa jadi orang itu lebih mulia di sisi Allah. Adapun mengejek nama sering dilakukan dengan memelesetkan atau mengganti nama orang lain dengan sebutan yang mempermalukan. Ini juga dilarang keras. Allah berfirman, "Dan jangan pula saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk." Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah iman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Muslim bahwa memberi julukan buruk atau nama ejekan, meskipun disetujui oleh yang dipanggil, tetap tercela dalam syariat karena merusak kehormatan dan memantik kesombongan dalam hati si pemanggil. Maka berhati-hatilah, jangan sampai keinginan terlihat lucu atau diterima oleh lingkungan menjadikan kita pelaku dosa besar. Satu kalimat ejekan bisa menjatuhkan kehormatan seseorang, dan itu berarti telah mencederai kehormatan umat Islam. Yang kelima adalah mengambil gambar orang lain tanpa izin. Di era digital dan media sosial, banyak orang tanpa sadar terjebak dalam dosa besar, mengambil foto atau video orang lain tanpa izin, lalu menyebarkannya ke publik, bahkan menjadikannya bahan konten, hiburan, atau bahan lelucon. Sebagian beralasan, kan cuma iseng, atau dia ada di tempat umum. Namun dalam timbangan syariat, perbuatan ini adalah bentuk pelanggaran kehormatan yang sangat dilarang. Islam memuliakan kehormatan seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam khutbahnya yang terkenal, "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam menafsirkan bahwa kehormatan di sini mencakup nama baik, wajah, citra, dan martabat seseorang yang tidak boleh dicemari oleh lisan atau tindakan, termasuk dengan menyebar gambarnya tanpa izin. Banyak konten viral di internet yang sebenarnya berisi pelanggaran, merekam orang tidur di masjid, wajah orang menangis, wanita berlalu di jalanan, atau anak kecil yang menangis, semua tanpa izin. Bahkan sebagian konten menyematkan narasi memalukan, judul clickbait yang menyudutkan, atau musik yang merendahkan. Padahal Allah telah memperingatkan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Surat An-Nur ayat 27.
Jika memasuki rumah saja harus minta izin, maka mengambil gambar wajah seseorang yang jauh lebih personal tentu lebih berat pertanggungjawabannya. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang mengintip rumah orang lain tanpa izin, maka halal bagi penghuni rumah tersebut untuk mencungkil matanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa tegasnya Islam dalam menjaga privasi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarah Sahih Muslim, termasuk adab dan kewajiban dalam Islam adalah menjaga pandangan dan tidak merekam atau melihat apa yang bukan haknya, apalagi menyebarkannya kepada orang lain. Sementara itu, para ulama kontemporer dari kalangan Ahlus Sunnah juga telah menegaskan bahwa menyebar foto atau video orang lain tanpa izin, apalagi hingga merendahkan atau mempermalukan, termasuk ghibah visual dan pelanggaran kehormatan, serta bisa masuk dalam kategori zalim dan maksiat. Ironisnya, dosa ini sering dianggap sepele. Pelakunya hanya mengejar engagement, like, dan komentar. Padahal, satu video yang merendahkan bisa tersebar ke jutaan orang dan menjadi sumber kehinaan bagi orang yang direkam, bahkan setelah bertahun-tahun. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Maka bagaimana dengan orang yang justru membuka dan menyebarkan wajah, suara, atau privasi orang lain tanpa izin dan bahkan dijadikan bahan hiburan? Islam bukan hanya tentang hubungan dengan Allah, tetapi juga tentang menghormati sesama manusia. Mengambil gambar atau video seseorang tanpa izin, walau tanpa niat buruk, tetap merupakan pelanggaran syariat jika itu menyakiti atau memalukan orang lain. Apalagi jika sengaja dilakukan untuk viral, maka bukan hanya berdosa, tetapi juga bisa menyebabkan murka Allah. Sahabat Irman Hidayah, dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, manusia seringkali terjebak dalam kebiasaan yang tampak biasa, padahal menyimpan konsekuensi berat di sisi Allah. Kita hidup dalam dunia yang mengagungkan ekspresi bebas, candaan spontan, dan konten instan. Namun lupa bahwa setiap kata, gambar, dan tindakan akan dimintai pertanggungjawaban. Betapa banyak manusia yang tertawa puas karena menyebar aib orang lain, mencela hujan, memaki dengan dalih bercanda, atau mengejek rupa ciptaan Allah, tapi tak sadar bahwa pahala mereka tengah berkurang satu persatu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara satu kalimat, ia tidak memperhatikannya, ringan menurutnya, padahal dengannya ia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ucapan yang tampak remeh di dunia bisa menjadi sebab murka Allah di akhirat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa lidah adalah anggota tubuh yang paling kecil, tapi paling berbahaya. Sebab satu kata bisa membangun iman dan satu kata pula bisa meruntuhkan amal. Apakah kita sadar bahwa sekadar mengatakan sial banget hujan turun hari ini adalah bentuk mencela takdir Allah, bahwa menyebar foto orang lain tanpa izin demi konten lucu adalah tindakan yang melanggar kehormatan saudara muslim, bahwa menjadikan aib orang sebagai hiburan sejatinya adalah bentuk kezaliman? Imam Nawawi rahimahullah menegaskan dalam Riyadhus Shalihin bahwa menjaga lisan dan perilaku dari merendahkan orang lain adalah bagian dari akhlak utama dalam Islam. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika engkau ingin mengucapkan sesuatu, timbanglah lebih dulu, apakah itu mendatangkan kebaikan atau dosa. Setiap umat yang ingin selamat di akhirat perlu menimbang ulang, apakah kata-kataku, postinganku, dan candaku benar-benar halal di sisi Allah. Islam tidak hanya melarang zina, mencuri, atau membunuh, tapi juga melarang penghinaan yang dibungkus candaan, ghibah yang dibungkus konten viral,
dan penghinaan yang dibungkus kreativitas digital. Allah Maha menyaksikan, bukan hanya amal besar, tapi juga dosa kecil yang kita anggap sepele. Maka, siapapun yang ingin menjaga imannya, ia harus menjaga lisannya. Siapapun yang ingin diterima amalnya, ia harus menjaga niatnya. Dan siapapun yang ingin wajahnya bercahaya di akhirat, ia harus menjaga kehormatan sesama manusia di dunia. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 10 tanda kamu sedang jauh dari hidayah. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah membersihkan hati dan lisan kita dari setiap ucapan dan perbuatan yang tampak ringan di dunia, namun berat hisabnya di akhirat. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.